Apabila kita berkunjung di Tuban, kita akan menemukan salah satu produk budaya, yaitu kerajinan batik dan tenun gedok. Uniknya, ada 4 desa yang melestarikannya, dan kini hanya ada 3 desa saja, yaitu Kedung Rejo, Margorejo, dan Gaji. Dan semua itu terletak di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Pada waktu proses pembuatannya itu ada suara bunyi kemplongan dan suaranya dok-dok, makanya dinamakan tenun gedok. Namun kurangnya pengetahuan masyarakat membuat masyarakat mengira semua batik di Tuban meskipun dengan kait biasa termasuk batik gedok. Hal itu dikarenakan motif-motif yang digunakan oleh pembatik di Tuban dipengaruhi oleh motif-motif yang sering digunakan oleh pengrajin batik gedok. Ya sebenarnya kalau saya sendiri itu gini deh ya, kayak Tuban banyak ya, di Tuban tuh kan kadang-kadang orang itu kan salah kaprah. Maksudnya gini loh, ini baik saya jual batik gedok. Yang contohnya saya pakai ini, jadi katanya batik gedok. Padahal ini enggak, ini batik biasa aja, kan seperti itu. Kenapa? Karena bahannya dari pabrik, kain biasa. Berarti ini bukan batik gedok, ini batik tulis. Kan sama, di Madura juga ada kan? Terus di lain-lain, di mana ada banyak sekali kan? Itu kan sama dengan ini, maksudnya kainnya dari pabrik. Cuma batiknya, motifnya pakai batik gedok kan bisa. Dan kalau itu pakai salah kaprah seperti itu. Justru yang dinamakan batik gedok itu batik yang bahan dasarnya memakai tenun gedok, kainnya tenun gedok itu baru dinamakan batik gedok. Sebenarnya itu kalau yang saya pakai ini bukan batik gedok, cuma batik tulis biasa karena bahannya dari bahan yang biasa seperti itu. Batik sudah berapa tahun dong ini? Baru 1 tahun. Oh baru 1 tahun. Kalau menurut saya batik gedok ataupun tenun gedok itu saya sebelum lahir itu juga sudah ada gitu. Jadi pada waktu itu mbah saya pun itu juga pengrajin intal, juga tenun gedok. Itu beliaunya juga sudah membuat gitu. Teknik pembuatan batik gedok diwariskan secara turun-temurun oleh warga Kerek Tuban. Meskipun minat untuk membuat mulai menurun karena generasi saat ini sedikit banyak bercita-cita untuk bekerja dengan profesi lain. Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan yang memakan waktu dan butuh ketelatenan. Nah, juga lagi, sing nem-nem mboten nenten. Oh, mboten purun gitu. Ora gelem lah. Berarti ngenteni sepose lagi. Saat ini peminat batik gedok itu sebenarnya sih banyak ya, dari para desainer itu juga minat sekali dengan batik gedok atau batik gedok dari hotel-hotel yang mereka menggunakan atau memakai tenun gedok ataupun batik gedok untuk dibuat seperti bed cover, korden, sarung bantal, kap lampu itu dari hotel-hotel yang maksudnya hotel-hotel yang antik-antik gitu. Banyak sih, terus ada juga yang itu dari Bali itu juga banyak sekali yang mereka utamanya itu kaum eksportir. Dalam proses pembuatan batik gedok ada banyak proses yang harus dilakukan, mulai dari pembuatan benang hingga proses pewarnaan. Untuk proses pembuatan benang sebelum bisa ditenun, banyak tahapan yang harus dilakukan dan itu memakan waktu yang tidak sebentar, karena harus direbus, disikat, dan dijemur beberapa kali untuk menghasilkan benang yang kuat. Kalau bahan-bahan itu memang kita dari sini lokal maksudnya, jadi dari masyarakat sekitar sini. Dan di sini itu ada beberapa desa, bukan di sini saja. Jadi desa yang ini kan dusun Rajoran di Margorejo, terus desa Kedung Rejo sama desa Gaji itu yang full time membuat membuat kayak benang, mintal benang atau menenun. Tapi kalau yang di Gaji itu cuma beberapa memang, tidak semuanya, semua warga membuat seperti itu. Kalau di sini sama Kedung Rejo itu semua full membuat kain tenun gedok ataupun mintal, juga batik. Jadi tiap rumah ya? Iya, tiap rumah yang kita namakan dari lepas itu ada. Mereka itu satu keluarga itu kadang membuat, ada yang mintal, ada yang muda itu batik, terus ada yang kaum ibu-ibu itu membuat kain tenun. Motif batik gedok dipengaruhi oleh 3 budaya, yaitu Majapahit, Islam seperti motif kijing miring, dan Cina yaitu burung hong. Namun setiap pengrajin biasanya memiliki motif yang khas dan disebut motif peninggalan. Motif peninggalan adalah motif-motif yang diajarkan secara turun-temurun di keluarga-keluarga tertentu. Biasanya motif-motif tersebut disimpan secara eksklusif oleh pemiliknya.
Karena kalau batik tradisional kita kan bisa bikin ya apa itu mulai dari kapas sampai finishing selesai itu sampai menjadi kain, bahkan bisa langsung bisa menjadi barang jadi seperti itu. Terus kita bisa apa itu menilai dari nilai produksinya itu kan sangat tinggi, jadi kita bisa menjualnya itu juga harga tinggi pula, jadi kayaknya itu eksklusif itu menurut saya seperti itu. Kalau TBM kan satu harinya kan bisa berapa puluh meter, tapi kalau gedok yang tradisional kan satu hari aja 1 meter belum dapat. Tuh. Kalau motif itu sih di sini memang ada yang unik, seperti kayak motif peninggalan itu kan unik-unik sekali ya, namanya kan sangat-sangat unik sekali. Tapi kan dan itu tetap kita lestarikan dan kita jaga. Jadi setiap ada apa itu ada kain baru, kita reprint lagi, yang lama-lama itu kita reprint lagi sehingga ada baru lagi. Itu tetap kita jaga. Dan itu sangat unik sekali karena dilihat dari balikannya juga, namanya itu juga beda, tidak kayak sekarang. Karena sekarang itu kan motifnya semuanya pengembangan. Harga yang berkisar mulai 800.000 hingga jutaan dipengaruhi oleh proses pembuatan yang memakan waktu yang lama karena menggunakan teknik dan alat tradisional. Teknik dan alat tradisional tersebut membuat setiap tenun dan batik gedok memiliki ciri khasnya tersendiri. Setindan. Kadang buatan enten 1 meter malah. Dalam? 3 meter sak minggu. Dangu gitu ya. Karena kan mulai dari awal sampai terakhir pun kan kita membuat dari tangan semua kan. Nilai produksinya sudah pasti otomatis itu mahal, makanya kita bisa menjualnya kan bukan kita menjual terus enaknya gitu, enggak, karena kita menyadari nilai produksinya itu kan sangat lama, akhirnya kan upahnya juga lama juga, terus motifnya juga mempengaruhi juga kan gitu, akhirnya kita bisa menjual memang harga dengan mahal, tapi ya dari itu tadi bukan seenaknya kita menjual gitu, enggak. Namun di sisi lain, harga tersebut membuat pembeli batik gedok ada di kalangan menengah ke atas dan membuat orang-orang lebih memilih untuk membeli produk batik dengan kain yang ada di pasaran. Batik sangat istimewa, tidak saja karena keindahan tetapi juga karena makna filosofinya. Batik adalah wajah kita. Batik adalah kehormatan kita. Dan melalui batik telah tercipta lapangan kerja yang sangat banyak. Jutaan orang bekerja di industri batik kita dan memberikan penghasilan serta kehidupan bagi jutaan rakyat kita yang bekerja di sektor ini. Batik yang menjadi kekayaan Nusantara harus dilestarikan apapun caranya. Mengingat, menulis, menceritakan, dan mengabadikan berupa gambar atau video juga menjadi upaya untuk melestarikan batik gedok Tuban. Mungkin saja suatu saat nanti anak cucu kita menjadi salah satu pengrajin di masa mendatang.